Pagi selepas subuh, matahari belum juga menampakkan dirinya. Di gang-gang di perkampungan, lampu-lampu jalanan masih menyala, belum ada yang dimatikan. Dan di ujung gang sana ada sesuatu yang menarik. Dan setelah didekati, ternyata itu adalah sebuah traktor tangan. Ya, traktor untuk membajak sawah yang merupakan alat untuk mengolah tanah sawah supaya menjadi gembur dan rata sehingga bisa ditanami dengan baik supaya padinya menjadi subur dan tumbuh dengan baik. Dan traktor ini merupakan milik dari seorang lelaki yang berperawakan kecil yang bernama Tio, atau asli namanya adalah Slamet Setio. Dia merupakan lelaki kelahiran dari sebuah desa di Kecamatan Barangan, Kabupaten Temanggung. Setiap pagi dia menyiapkan traktornya untuk bekerja di sawah, menggarap sawah orang lain yang dikerjakan olehnya. Dia mengisi air di radiatornya, di mesinnya, mengecek oli dan mengecek semua kelengkapannya. Setelah semua selesai, dia lalu mempersiapkan perbekalan yang disiapkan oleh istrinya. Dia harus selalu rutin melakukannya itu sebelum dia mulai bekerja. Dan pagi ini dia akan melakukan pekerjaannya di sebuah sawah di daerah desa sebelah atau desa tetangga. Dia saat ini mempunyai seorang istri dari desa di Kecamatan Weleri, sehingga dia tinggalnya di Weleri dan sekarang dia mau mengerjakannya di daerah Montongsari. Nah, dia sudah bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Bila semua sudah ready, maka traktornya sudah dia siapkan. Sebentar lagi dia starter, dia lagi memasang karet belt, V-belt. Karena dia traktornya diletakkan di luar, maka V-beltnya harus dicopot supaya tidak ada yang mengganggu mesinnya. Semua itu dilakukan setiap pagi selepas subuh, sementara orang-orang masih di dalam rumah, belum ada kesibukan. Dia sudah starter traktornya dan mesin sudah berbunyi, siap untuk berangkat. Kita akan mengikutinya sampai di sawah nanti. Ya, lelaki itu dia, Tio, sang pembajak sawah yang setia dengan profesinya, pembajak sawah yang lugu, namun dia bekerja keras untuk keluarganya. Dia sudah mulai berangkat, nanti dia akan melewati jalan raya menuju tempat kerja yang kira-kira jaraknya sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Ya, saat ini kita sudah berada di jalan raya Montongsari. Kita sudah melewati, hampir sampai tempatnya. Dan di langit nampak matahari sudah semburatkan sinarnya, sudah hampir terang. Namun lampu-lampu masih belum padam, menandakan bahwa sinar matahari memang belum sepenuhnya menyinari bumi. Kita ikuti terus dia sampai di sawah. Nah, inilah dia sudah di sawah tempat dia bekerja, dan di depan kita itu adalah bibit-bibit padi yang sudah ditebar, benih-benihnya sudah tumbuh dan sebentar lagi angin sabti untuk ditanami lagi. Dia menggarap sawah yang belum dikerjakan, sementara di sawah sebelahnya sudah dikerjakannya kemarin. Dalam pengerjaan sawah ini, kalau dulu menggunakan kerbau sebanyak 3 tahap.
yang pertama meluku atau membalik tanah, yang kedua meratakan, yang ketiga menghaluskan. Itu di sebelahnya sudah ada orang yang menanam padi atau tandur bahasa Jawanya. Sementara di sawah sebelahnya dia menggarap, membalikkan tanah. Dia masih banyak gulbanya, itu adalah sisa-sisa tanam padi yang dulu dan juga rumput-rumput liar. Dibalikkan sehingga menjadi busuk dan akhirnya menjadi pupuk organik untuk tanaman padi berikutnya. Dialah pembaca sejati, dialah orang yang berjasa kepada kita, yang menyiapkan nasi yang enak di depan meja, di atas meja di depan kita. Dia adalah salah satu tenaga yang handal, yang berjasa besar dalam meningkatkan tanaman padi atau meningkatkan sumber pangan padi di negara ini. Ya, dialah Tio. Selamat pagi Tio. Dia tidak kenal lelah. Dia dari pagi tadi belum sarapan, setelah bangun sholat mandi dia langsung melakukan pengecekan terhadap traktornya. Hanya sempat minum kopi atau teh. Nanti dia akan makan siang istirahat di pinggir sawah dan tidak pulang. Dia akan istirahat bila sudah berkumandang adzan zuhur. Dan seperti tahu, kita kembali lagi ke tahap penggarapan tanah sawah ini. Kalau dulu ada 3 tahap, sekarang hanya 2 tahap saja. Karena 2 tahap yang pertama dilakukan sekali, yaitu tahap pembalikan tanah dan tahap perataan tanah. Yang tahap pembalikan tanah itu bahasa Jawa disebut beluku atau membalik tanah. Tahap kedua disebut menggari atau meratakan tanah kalau bahasa Indonesia. Dan tahap ketiga adalah penghalusan. Nah, saat ini dia sedang melakukan tahap 1 dan 2 sekaligus. Itu roda depan yang 2 itu sebagai rodanya dan sekaligus sebagai alat untuk membalikkan tanah. Sedangkan yang di belakangnya yang dikasih kayu lalu dia tindih dengan badannya, itu adalah alat untuk menggari atau meratakan tanah, mencacah tanah, sehingga yang tanah tadi yang dibalik itu menjadi remah-remah kecil, butiran kecil yang tidak menggelondong besar-besar. Dia lakukan itu dari pinggir sawah. Nah, dia muter terus hingga nanti dia sampai ketemu di tengah-tengah. Dan seperti Anda ketahui bahwa dia melakukan pekerjaan itu secara borongan. Satu petak sawah itu luasnya sekitar 400 hingga 4.000 hingga 5.000 meter persegi. Itu dia mendapat borongan 450.000 sampai selesai, sampai siap tanam. Dan itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Kalau luasnya tanah lebih sedikit, dia bisa lebih cepat dan bisa menggarap tanah di lain tempatnya. Namun kalau tanahnya luas, dia bisa maghrib baru pulang sampai rumah. Nah, nanti dalam tahap ketiga itu, tahap ketiga penghalusan, itu dia menggunakan sebatang bambu sepanjang 2,5 meter yang ditarik di belakangnya dia itu, lalu dia menghaluskan tanah sawah itu menjadi bubur. Saat ini banyak merek
alat-alat traktor. Salah satunya dia menggunakan merek lokal yang dia miliki itu, dan sudah bertahun-tahun dia memiliki alat itu sebagai penghasilan dia. 450.000 itu sehari itu untuk operasional, untuk membeli solar, untuk merawat spare part yang mungkin rusak itu. Nah, setelah selesai semua, siang hari si Tio ini istirahat di pinggir sawah yang ada sungai kecilnya. Dia istirahat tepat pada saat adzan berkumandang. Karena dari pagi belum sarapan, dia segera saja menyantap makanannya itu. Tulangnya ada telur, ada ikan. Yang memang keras kerjanya, di panas terik matahari, di tengah sawah, lapar dan haus selalu dia rasakan. Namun itu semua tidak membuatnya menjadi kendor semangat. Bekerja tetap bekerja, karena itu adalah suatu profesi yang harus dia geluti setiap saat. Karena tiada pekerjaan lain yang bisa dia kerjakan selain menjadi pembajak sawah. Ya, itulah pekerjaan yang ditekuninya dari muda sebelum menikah hingga dia menikah sekarang. Dia memang tidak mau dikasihani. Dia memang lelaki handal sebagai tulang punggung keluarganya, yang mengerjakan sawah orang-orang yang mengontraknya untuk mengerjakan sawahnya. Demikian sekelumit kisah dari seorang pembajak sawah bernama Tio atau Slamet Sutio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.